Hai, perkenalkan saya Wilman Dorsondahi. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai proyek 5 dan ke-6, Sistem Informasi Manajemen. Proyek kelima ialah formulir pembelian buku web atau HTML. Pada contoh kali ini, kita akan membuat sebuah formulir. Formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari sebuah situs web. Teknik-teknik tersebut antara lain, file text, di mana pengguna mengetikkan sebaris data, misalnya untuk field name. Menu drop-down digunakan untuk mengkombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat kecil di halaman web. Contohnya, what course are you taking? Selanjutnya, tombol radio menampilkan semua pilihan kepada pengguna dalam satu tampilan. Contohnya, what type of book do you prefer? Selanjutnya, checkbox. Serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu pilihan atau lebih. Contohnya, what else would you like? Dan selanjutnya ialah kotak teks yang digunakan untuk mengisi komentar. Tag-tag dalam membuat web. Ada tag HTML, ada tag head, tag body, tag tr, tag td, dan lain-lain. Beserta penjelasnya bisa disimak. Langsung saja kita masuk ke langkah-langkah untuk membuat formulir pembelian buku web atau HTML. Pertama, klik Start, lalu pilih Notepad, maka akan keluar tampilan seperti ini. Setelah muncul tampilan di atas, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan kode HTML sebagai salah satu syarat dalam membuat web dan untuk mendefinisikan root dari suatu dokumen HTML. Langkah selanjutnya adalah membuat judul formulir dengan memasukkan kode HTML berikut. Maka akan keluar tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah membuat kolom nama dan alamat email. Berikut kode HTML untuk membuat kolom nama dan alamat email. Tampilannya akan seperti ini. Langkah selanjutnya ialah cara membuat menu drop-down. Masukkan kode HTML berikut untuk membuat menu drop-down. Maka tampilannya akan tampil seperti begini. Langkah selanjutnya ialah membuat tombol radio. Masukkan ke dalam Notepad kode HTML berikut yang digunakan untuk membuat tombol radio. Maka tampilannya akan tampak seperti berikut. Langkah selanjutnya ialah membuat checkbox. Masukkan atau ketikkan kode HTML untuk membuat checkbox. Berikut ini tampilan dari checkbox yang sudah ditandai warna merah. Langkah selanjutnya adalah membuat text area. Berikut kode HTML untuk membuat text area yang ditandai warna merah ini. Dan inilah hasilnya. Langkah selanjutnya ialah menginput, submit, dan reset. Berikut kode HTML untuk menginput, submit, dan reset. Maka tampilannya akan seperti begini. Dari langkah-langkah yang telah kita kerjakan, maka akan menghasilkan tampilan berikut. Ini tampilan di dalam Notepad. Berikut hasil tampilan dalam web atau HTML dari kode-kode yang sudah kita buat di Notepad. Lalu, bagaimana sih cara menyimpan dokumen sebagai file HTML? Caranya, masukkan nama file seperti contohnya book.html untuk proyek yang Anda kerjakan, tetapi tanpa tanda kutip. Jenis file yang dipilih yaitu Save as Type. Haruslah all files sebagai jenis file, maka halaman web bisa jadi tidak akan bekerja dan lebih buruk lagi. Ekstensi .txt akan ditambahkan pada akhir nama file Anda. Berikut adalah langkah-langkah cara menyimpan file Notepad menjadi HTML dokumen. Langkah pertama ialah klik file yang berada di pojok kiri atas. Selanjutnya, klik Save As. Selanjutnya, berikan nama atau ketikkan nama dokumen, contohnya book.html tanpa tanda kutip di nama file tersebut. Lalu, pilih Save as Type dan pilih opsi All Files. Langkah selanjutnya, pilih Save. Setelah file disimpan, maka bentuk file tersebut akan menjadi sebuah bentuk file HTML. Berikut contoh file HTML atau web. Nah, setelah halaman web disimpan, langkah selanjutnya adalah kita harus memeriksa apakah halaman tersebut bekerja dengan baik
Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, buka browser web, lalu pilih file, lalu kemudian pilih open file, lalu ketik nama book atau nama file kamu di kolom file name. Lalu klik open. Maka akan keluar tampilan seperti ini, menunjukkan bahwa file yang tadi kita simpan dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya, proyek ke-6 ialah dasar-dasar spreadsheet. Pendahuluan, proyek ini menggunakan Microsoft Excel untuk membuat sebuah lembar kerja sederhana. Penampilan dari suatu lembar kerja amat penting. Oleh karena itu, dalam proyek ini Anda akan mempelajari bagaimana cara memformat nilai-nilai di dalam sel lembar kerja. Contoh ini menggunakan file lembar kerja yang berisikan dua lembar data atau datasheet. Yang pertama, lembar data berisikan barang-barang yang akan ditagihkan. Lembar data berisikan informasi harga. Lembar kerja adalah aplikasi yang umum digunakan. Lembar ini dapat digunakan untuk melakukan perhitungan atau logika berdasarkan kondisi yang bisa jadi sulit dilakukan manajer. Perhitungan-perhitungan dapat dilakukan dengan cepat tanpa kesalahan. Dengan menggunakan lembar kerja dan tidak mengandalkan perhitungan manual, maka para manajer dapat mengurangi risiko kesalahan matematis yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan-keputusan mereka. Manfaat lembar kerja yang lain adalah tampilan lembar kerja nyaman dilihat secara visual dan seringkali dapat dicetak dan digunakan sebagai dokumentasi proses bisnis. Contoh. Untuk contoh kali ini, kita akan membuat sebuah faktur. Figur P6.1 menampilkan lembar data invoice, lalu figur P6.2 menampilkan lembar data diskon. Tab yang ditandai pada bagian bawah layar memberitahukan pada Anda lembar data mana yang sedang ditampilkan. Faktur ini berisikan 4 barang, yaitu chair, table, lamp, dan pillow. Masing-masing barang memiliki harga unit, dan sejumlah diskon ditampilkan berdasarkan masing-masing unit. Harga per unit dikurangi diskon, dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan menghasilkan harga keseluruhan. Di samping ialah figur P6.1 yang merupakan lembar data faktur untuk contoh. Berikut figur P6.2 yang merupakan lembar data diskon untuk contoh. Harga keseluruhan dijumlahkan untuk menentukan total faktur. Jumlah ini yang harus dibayarkan pembeli tergantung pada kapan pembeli tersebut membayarkan faktur. Tanggal 7 bulan April tahun 2006 atau format bulan tanggal tahun adalah tanggal saat faktur tersebut dihasilkan. Pada tanggal tersebut, pelanggan akan membayar sejumlah total. Tetapi jika pelanggan menunggu 30 hari sebelum membayar hingga tanggal 8 bulan Maret tahun 2006, jumlah yang dibayarkan adalah 101% dari jumlah total atau sekitar $2.228.33. Setelah 60 hari, jumlah yang terutang adalah 103% dari nilai total. Perhatikan bahwa hari bukan bulan ditambahkan pada tanggal pembelian asli. Inilah sebabnya mengapa tanggal selanjutnya adalah tanggal 8 bulan 3 tahun 2006 dan tanggal 9 bulan 2 2006. Tidak semua bulan memiliki 30 hari. Sel-sel lembar kerja pada lembar data invoice diformat sedemikian rupa sehingga menarik secara visual. Sel-sel pada lembar data diskon telah dibiarkan pada format aslinya karena pengguna umumnya tidak melihat lembar data ini. Spreadsheet memiliki kelebihan dibandingkan program perhitungan sederhana, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Oleh karena itu, tampilan lembar kerja sebaiknya berbentuk formulir yang membantu pembuatan keputusan. Mulailah membuat contoh ini dengan membuka program Excel. Perhatikan bahwa terdapat 3 tab lembar kerja pada bagian bawah layar yang ditunjukkan oleh figur P6.3, yaitu Sheet 1, Sheet 2, dan Sheet 3. Kita hanya membutuhkan 2 lembar kerja data untuk contoh dan kita ingin menamainya dengan invoice dan diskon. Klik tab Sheet 3 dan pilihlah perintah edit, diikuti subperintah delete sheet dan buka subperintah delete. Berikut figur P6.3 yang menampilkan lembar kerja Excel baru. Setelah menghapus Sheet 3, sekarang yang tertinggal hanyalah 2 lembar data. Klik 2 kali tab Sheet 1 untuk menandai kata Sheet 1, tekan tombol Delete untuk menghapus nama Sheet 1, dan ketikkan Invoice untuk label tab. Klik 2 kali pada tab Sheet 2, lalu hapus, dan ketikkan Diskon. Sekarang Anda memiliki label-label lembar data
yang benar pada dua lembar data yang dibutuhkan untuk contoh ini. Yang pertama, lembar data diskon. Isi lembar data diskon yang ditunjukkan pada figur P6.2 akan dimasukkan pertama kali. Tujuan dari lembar data pada contoh ini adalah untuk menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Pada contoh kita, jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $100, maka diskonnya adalah 15%. Harga yang lebih besar atau sama dengan $50 menghasilkan diskon 10%. Berikut figur P6.2. Anda harus memasukkan nilai-nilai ke dalam sel seperti yang ditunjukkan pada figur P6.2. Formula yang digunakan dalam lembar data invoice bergantung pada nilai-nilai pada sel tertentu di lembar data diskon. Perhatikan bahwa nilai-nilai presentasi dibiarkan muncul sebagai 1 dan 15. Nilai tersebut belum diformat sebagai persentase dan tanda persen. Jumlah $50 dan $10 telah diformat. Setelah mengetikkan nilai 50 dan 100 ke dalam sel A3 dan A4, tandailah sel-sel tersebut dan pilihlah perintah format diikuti dengan seperintah cells. Maka layar pada figur P6.4 akan muncul. Pilihlah sebuah format mata uang dengan 2 desimal untuk mendapatkan format yang diinginkan bagi nilai-nilai ini. Berikut figur P6.4. Lembar data faktur. Lembar data invoice jauh lebih rumit. Mulailah dengan membuat kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur. Gunakan mouse untuk memilih kolom A hingga G. Kemudian pilihlah perintah format, diikuti perintah kolom dan width. Ketika figur P6.5 muncul, pilihlah kolom dengan lebar 13. Berikut figur P6.5. Sekarang Anda dapat memasukkan data di mana nilainya tidak akan melebihi ukuran sel. Anda harus memulai dengan memasukkan nilai data ke dalam sel-sel yang tidak membutuhkan perhitungan. Nilai Anda mungkin tidak akan muncul dengan format yang sama seperti pada lembar invoice. Kita akan memformat file ini setelah nilainya dimasukkan. Sel A1 telah memiliki entry invoice. Sel B3 hingga B7 terisi kata-kata item, chair, table, lamp, dan pillow. Harga satuan juga dimasukkan ke dalam sel C3 hingga sel C7 lewati kolom D dan nilai-nilai ini akan dihitung kemudian. Masukkan unit ke dalam sel E3 hingga E7, masukkan kata-kata diskon dalam sel D3 dan expected bid price dalam sel F3. Masukkan masing-masing kata total, amount due dan date dalam sel G8, F10, dan G10. Kita ingin meletakkan teks di tengah sel A1 hingga G13. Sorot keseluruhan area dengan mengklik mouse pada sel A1 dan sambil memegang mouse, tariklah kursor hingga sel G13. Lepaskan mouse, maka keseluruhan area akan tersorot dan pilihlah format. Diikuti seperintah sel, pilihlah filter penjajaran atau alignment, maka layar seperti pada figur P6.6 akan muncul. Kita menginginkan nilai-nilai ini terletak di tengah. Berikut figur P6. Satu-satunya pengecualian untuk peletakan di tengah sel G8, di mana kata total muncul. Kata total harus sejajar dengan sisi kiri sel. Dengan menggunakan figur P6.4 sebagai panduan, formatlah sel C4 hingga C7 sebagai field mata uang dengan 2 desimal. Formatlah sel D4 hingga D7 sebagai persentase tanpa desimal. Jumlahkan total atau yang terletak pada sel F8 dan nilai-nilai pada amount due harus berbentuk mata uang dengan 2 desimal. Diskon yang diberikan bergantung pada harga satuan dan nilai pada lembar data diskon. Ini adalah formula bersyarat yang mengharuskan pernyataan if untuk menghasilkan suatu nilai. Biasanya pernyataan if memberitahu Excel bahwa suatu nilai akan ditempatkan di dalam sel berdasarkan syarat tertentu. Akan terdapat perbandingan atau seperti jika sel lebih besar dibandingkan dengan yang lain, diikuti nilai yang akan ditempatkan di dalam sel target. Jika perbandingan tersebut benar, ikuti dengan nilai yang akan ditempatkan pada sel tersebut jika perbandingan tidak benar. Pernyataan if lebih rumit, karena jika perbandingan tidak benar, kita akan melakukan perbandingan yang kedua. Dengan kata lain, pernyataan if yang kedua. Figur P6.7 menunjukkan pernyataan if untuk sel D4. Lihatlah baris teratas dari lembar data di atas sel-sel. Jika nilai di dalam sel C4 lebih besar atau sama dengan nilai dalam lembar data diskon pada sel A4, maka nilai lembar data diskon pada sel B4 akan ditempatkan ke dalam sel. Berikut figur P6.7 yang menampilkan formula untuk menghitung diskon. Sel tersebut telah ditandai sebagai
sel A4. Pada lembar data diskon, tetapi dolar mengawali tujuan kolom dan baris kita menyalin atau cut and paste formula ini ke dalam sel-sel lain. Jika nilai C4 tidak lebih besar atau sama dengan lembar kerja diskon pada yang terletak pada sel A4, maka perbandingan lain dilakukan. Jika nilai dalam C4 lebih besar dari atau sama dengan lembar diskon yang terletak pada sel A3, maka sel ini akan menjadi nilai dalam lembar diskon yang terletak pada sel B3. Jika kedua perbandingan tidak benar, maka nilainya akan menjadi 0. Satu peringatan, urutan pernyataan if amat penting ketika dua atau lebih pernyataan digabung dalam sebuah formula. Pernyataan if akan berhenti ketika sebuah perbandingan benar. Jika harus mengambil nilai yang terbesar terlebih dahulu, lembar diskon yang terletak pada sel A4 sama dengan $100. Misalkan saja harga per unit adalah $150. Jika formula tersebut telah membandingkan nilai tersebut dengan lembar diskon yang terletak pada sel A3 terlebih dahulu dengan nilai seharga $50, maka formula tersebut akan benar dan diskon sebesar 10% akan ditempatkan di sel D4 dan bukan nilai sebenarnya yaitu 15%, yaitu sebesar 15%. Harga keseluruhan adalah per unit dikalikan dengan 1 dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dibeli. Tanggal saat ini ditempatkan dalam sel G11 sebagai fungsi Excel sama dengan no, buka kurung, tutup kurung. Sel G12 adalah sel G11 ditambah 30 dan sel G13 adalah sel G11 ditambah 60. Tanggal diformat menjadi bulan, hari, tahun tanpa jam, menit, atau detik yang ditampilkan. Figur P6.4 menampilkan layar di mana format untuk sel-sel ini akan terjadi. Set sel yang terakhir, yaitu sel F11 hingga G13, mencerminkan nilai waktu dari uang atau time value of money ketika membayar faktur. Jumlah yang harus dibayarkan hari ini yang terletak dalam F11 adalah jumlah harga keseluruhan, masukkan sama dengan F8 ke dalam sel F11. Setelah 30 hari, jumlah yang terutang adalah 101% dari total. Setelah 60 hari, jumlah yang terutang adalah 103% dari total. Masukkan perintah sama dengan F8 dikali 1,01 ke dalam sel F12 dan sama dengan F8 kali 1,03 ke dalam sel F13. Figur P6.8 menampilkan layar yang dihasilkan dari pemilihan perintah format diikuti perintah sel dan mengklik tab font. Anda dapat membuat judul kolom dalam huruf tebal atau mengubah ukuran font pada kata invoice dalam sel A1. Mengubah font dalam sel dapat membuat faktur ini lebih menarik dilihat. Berikut tampilan dari figur P6.8. Kesimpulan, dengan kita mempelajari spreadsheet, kita bisa mengetahui bagaimana cara memformat sel-sel yang ada di dalam aplikasi ini. Kita dapat memahami cara menggunakan formula untuk membuat perhitungan yang rumit sekalipun, serta memahami bagaimana membuat perhitungan bersyarat yang menggunakan pernyataan if then. Demikian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.